Itu adalah kelanjutan dari kisah Bapak bangsa. Tetap berbicara masalah apa? Masalah janji, yaitu janji keturunan sudah beres, sudah jadi, janji mengenai tanah dan janji mengenai berkat. Tapi terutama janji mengenai tanah. Ini yang saya kira menjadi tema. Lalu kita bisa masuk pada masing-masing kitab untuk melihat. Ada beberapa kitab yang namanya kitab sejarah itu adalah Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, Rut, Tawarik, dan Esra, Nehemia. Ini sebetulnya agak sedikit berbeda. Tetap berbicara mengenai sejarah bangsa Israel di mana Allah itu turun tangan, ya. Tetapi perspektifnya agak sedikit berbeda. Yang biasa disebut dengan kitab sejarah itu yang warnanya hijau ini, Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja. Dan ini perlu kita lihat dalam kerangka tadi, janji mengenai tanah. Baik. Nah, ini adalah petanya, sudah saya tampilkan ini, pernah saya tampilkan saya kira. Ya, di mana-mana ya saya cuma punya peta ini. Supaya apa? Supaya orang terbiasa dengan gambar ini. Kalau gambarnya ganti-ganti, itu nanti bingung. Kayak dimanapun saya mengajar ya seperti ini, kurang kreatif memang. Tapi ya supaya yang dikenal ya itu. Kalau nanti pertemuan lain harus bicara mengenai bangsa Israel, pasti peta ini yang saya bawa lagi. Bukannya tidak mau, tapi supaya oh iya, ini. Ya. Nah ini yang namanya peta bulan sabit yang subur adalah ini ya. Perjalanan dari Ur sampai Kasdim, Ur Kasdim sampai Kanaan itu ada di sini ini sebetulnya. Ya. Nah yang dijanjikan adalah tanah di sini. Yang dijanjikan tanah di sini. Kita sudah melihat dinamikanya pada waktu kita berbicara masalah kitab Taurat itu ya. Di akhir kitab Taurat, bangsa Israel itu kurang lebih ada di sini, di sebelah timur Sungai Yordan, siap-siap masuk ke Yeriko tapi belum masuk. Belum masuk di sini. Baru di ambang pintu di seberang timur Sungai Yordan. Sebelahnya Yeriko. Nah ini diceritakan. Nah, kalau lihat skemanya begini: Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja. Lalu ini adalah pembuangan. Ya, ini adalah Esra, Nehemia, itu cerita sesudah pembuangan. Sementara 2 kitab lagi, yaitu Rut dan Tawarik, itu ada di sini. Mengapa Tawarik 1-2 Tawarik di sini? Karena ini sebetulnya adalah cerita yang sama mengenai periode ini, tetapi dari perspektif yang berbeda. Rut ini ada di sini karena sebetulnya Rut itu hanya semacam close up ya, close up mengenai kisah mengenai nenek moyang dari Raja Daud. Nanti kita akan lihat sedikit di sini. Akhir dari kitab Hakim-Hakim menuju ke Samuel itu diselipi ada selipan kitab Rut seperti itu. Nah, dengan posisi yang seperti ini, lalu menjadi jelas kenapa tadi saya beri warna hijau untuk teks yang ini dan ini warna yang berbeda, karena memang posisinya agak sedikit berbeda. Baik, ini dilihat secara lain. Masing-masing kitab itu isinya apa? Yosua itu Israel masuk tanah terjanji. Ya. Kemudian Hakim-Hakim isinya apa? Ini mempertahankan tanah terjanji dari serbuan-serbuan preman-preman lokal. Kemudian apa? Bagian berikutnya 1-2 Samuel itu kerajaan awal, bicara mengenai Saul dan Daud. Sesudah itu 1-2 Raja-Raja itu pergantian dari Daud ke Salomo, dan kemudian kerajaan itu pecah. Kerajaan itu pecah dan akhirnya dibuat bangsa Israel dibuang ke pembuangan Babel. Cerita
cerita akhirnya itu sebetulnya seperti itu. Jadi yang tadinya dijanjikan mulu-mulu itu malah terutama janji akan tanah itu malah berubah sampai pada akhir perjanjian lama sebetulnya seperti itu. Tanah itu tidak diduduki secara utuh. Justru karena tidak diduduki secara utuh inilah maka dimungkinkan keluar. Artinya tidak lagi berbicara mengenai tanah dalam arti yang sempit konkret seperti itu, tetapi berbicara mengenai tanah air surgawi. Itu malah dimensinya keluar di sana. Ya, nanti mudah-mudahan bisa dikalian. Nah ini skemanya Bapak Ibu mengenai kitab-kitab sejarah seperti ini, dan kita bisa melihat masing-masing kitab ya, tidak selalu. Nah ini tadi sudah saya katakan, yang namanya sejarah itu sejarah apa? Itu sebetulnya adalah kesaksian ini yang mau saya katakan. Ya. Nah, kalau bicara mengenai kesaksian itu, lalu detail-detail sejarah tentunya tidak terlalu penting, karena bukan itu yang dimaksudkan. Bukan mau memberikan sebuah laporan sejarah. Nah kita seringkali terjebak di situ, membaca kitab suci dari perspektif apa? Laporan sejarah, kepastian data-data sejarah dan seterusnya. Pernah terjadi seperti itu ya. Sehingga kalau kita melihat ada data-data seperti ini. Orang yang namanya John Lightfoot ini, seorang uskup pada tahun 1642 ya, 1644 menjadi pada tahun-tahun ini itu sampai pernah memberikan sebuah pernyataan berdasarkan data-data yang ada dalam kitab suci bahwa penciptaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 September tahun 3928 sebelum Masehi jam 9 pagi. Orang sampai kepada kesimpulan seperti itu, pengandia jelas bahwa data-data yang dalam kitab suci itu adalah data-data yang pasti. Ini adalah laporan sejarah dan kalau diurutkan itu seperti itu. Ya. James Asher ini sama, tapi membacanya bagaimana ini saya tidak tahu, ternyata beda. Penciptaan pada Minggu terjadi pada Minggu 23 Oktober 4004 sebelum Masehi. Adam dan Hawa diusir 10 November 4004 sebelum Masehi. Air bah meredah 5 Mei 2348. Ini sekali lagi kitab suci dianggap sebagai sebuah data tertentu, lalu diurutkan dan begitu hasilnya seperti itu. Yang namanya Isaac Newton, ahli fisika, itu juga termasuk golongan yang ini, yang mencoba menghitung itu seperti itu. Ya silakan kalau ada Bapak Ibu mau percaya ini ya monggo, ini tulisan dalam kitab suci. Kalau mau mengikuti apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan bahwa umur alam semesta itu miliaran tahun, ya monggo. Kitab suci itu apa? Kitab suci tidak bicara bagi saya ya, kitab suci tidak bicara mengenai data-data sejarah seperti itu, tetapi sebuah kesaksian. Maka tidak ambil pusing mengenai tahun-tahun seperti itu. Itu kalau saya, tapi ya tidak harus semua seperti saya, yang beto-beto ya serah saja. Ini sebuah contoh bagaimana kita bisa menghadapi Alkitab dengan cara perspektif sendiri. Kadang-kadang yang tidak gaduh, tapi ya monggo saja. Baik, saya akan masuk kepada masing-masing kitab Yosua. Melanjutkan Pentatek yang tidak selesai, yang belum selesai. Ya. Bangsa Israel masuk ke tanah terjanji itu diceritakan di dalam kitab Yosua. Ya. Sampai dengan yang kisah yang jelas itu adalah menaklukkan Yeriko seperti itu. Maka pernah ada usulan, ada gagasan supaya ada janji itu baru selesai kalau janji itu dipenuhi. Ya. Padahal janji kepada Abraham itu ternyata baru dipenuhi dalam kitab Yosua. Lalu ada usul,
Ya, tidak lazim seperti ini. Kita tetap menerimanya sebagai 5 kitab Taurat Musa. Ya. Nah, di sini dalam kitab Yosua ini bagaimana Israel memasuki tanah Kanaan sesuai dengan janji kepada Abraham. Disinilah mulai masuk. Ya. Nah, sekarang kita sedikit kitab Yosua itu artinya apa? Yosua artinya Tuhan yang menyelamatkan. Ya. Ini beberapa data. Nama aslinya adalah Hosea, diganti oleh Musa pada kitab Bilangan itu menjadi Yosua. Dan nama Yosua itu sebetulnya sama dengan nama Yesus. Yesus itu bahasa Yunani, Yosua itu bahasa Ibrani. Maka kalau Bapak Ibu pernah mendengar beberapa omongan orang-orang Kristen yang lebih cenderung Kristen Yahudi begitu ya, itu menyebut Yesus tidak Yesus tapi Yosua Masiah seperti itu. Ya. Itu ya sebetulnya sama mengatakan itu, hanya soal gosok saja gitu. Nah, menurut Yosua 24:26 dikatakan Yosua itu menulis semuanya itu. Tetapi sekali lagi kalau kita mengikuti ini ya boleh saja, tetapi banyak orang meragukan apakah Yosua memang menulis sendiri kitab Yosua itu. Saya kira ini tidak perlu dijadikan bahan perdebatan maki-makian, karena yang penting bukan itu kok. Yang penting adalah apa yang mau disampaikan oleh penulis kitab suci mengenai Allah yang menyatakan diri dalam sejarah itu. Ya. Nah, masuknya Israel ke tanah terjadi itu menjadi sejarah baru. Israel yang tadinya itu berkeliaran di padang gurun, sekarang apa itu istilahnya itu menetap, sudah mendapatkan tempat dan menetap. Dan di sini akan berubah macam-macam gaya hidupnya itu. Gaya hidup Israel sudah berubah, sudah tidak lagi sebagai bangsa nomad, tetapi menjadi bangsa yang sederhana dan tinggal di sana. Nah, nanti butuh pengaturan macam-macam di situ, butuh hal-hal yang lain, termasuk penataan organisasi masyarakat sosial. Nah, mari kita lihat ini dulu Yosua bab 1 ayat 1 sampai 8. Mari kita lihat. Nanti kita lihat pembukaan kitab Yosua itu ya, Yosua bab 1 ayat 1 sampai 8. Coba Bapak Ibu baca dulu ya. Kemudian kita lihat itu sebetulnya 8 ayat itu yang paling penting yang mana? Apa yang dikatakan inti dari 8 ayat itu? Apa? Udah? Apa kira-kira yang menjadi inti dari Yosua 1 ayat 1 sampai 8 ini? Apa Bu? Ayat 3 apa? Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tempatnya mana itu? Ayat 4 itu penjelasannya ya toh. Dari ini dan seterusnya. Syaratnya apa? Syaratnya apa supaya Israel itu boleh tetap tinggal di sana, di tanah-tanah yang diberikan Tuhan itu?
bisa tinggal di sana secara tenteram dan damai sejahtera, itu sebetulnya apa syaratnya? Yang mana ya tahu? Hah? Yang mana? Bunyinya apa, Bu? Ayat 7. Apa itu 7 itu? Hanya kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, tidaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Itu. Jadi syarat diberikan kepada bangsa Israel itu taat. Saya mesti taat kepada hukum. Nah, kalau betul Yosua 1:1 sampai 8 itu isinya itu ya. Lalu ini kan dikatakan tadi, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, jadi dalam kita bisa membayangkan dalam kitab Yosua itu sebetulnya nanti ceritanya adalah bagaimana Allah memberikan tanah itu kepada Israel. Nah sekarang silahkan kita lihat teksnya ini, bab 11 ayat 23a, itu apa yang dikatakan di situ. Ayat 23a bab 11 itu bunyinya apa? Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Nah, itu kan persis kaitannya dengan yang di sini, toh. Di sini dikatakan aku akan memberikan, lalu di sini dikatakan Yosua merebut semuanya. Ya, jadi rencana atau program yang direncanakan oleh Allah di sini, dia akan memberikan tanah kepada bangsa Israel, kepada Yosua, itu terlaksana akhirnya di sini. Lalu apa yang terjadi di sini, bagaimana dilaksanakan, ya silakan dibaca saja. Kisah-kisah yang ada di tengah itu adalah cerita-cerita menuju kepada pemenuhan itu. Ya, ada cerita mengenai persiapan perang, ada tentang Rahab, ada tentang penaklukan Yeriko, ada penaklukan Ai, segala macam itu dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah cerita-cerita minor, cerita-cerita kecil untuk menunjukkan bagaimana akhirnya Allah itu memberikan tanah kepada bangsa Israel. Bab 11 ayat 23b bunyinya apa? Bab 11 ayat 23b bunyinya apa? Yosua memberikan negeri itu kepada orang Israel, ya toh. Jadi tidak dipek sendiri gitu ya, tidak diberikan kepada, walaupun Yosua merebut sebagai pemimpin, tapi kemudian tugas Yosua adalah membagikan tanah itu kepada masing-masing suku Israel. Dan kapan itu terjadi? Kalau mulai cerita itu, sesudah itu mulai bab 12, 13 dan seterusnya, itu sebetulnya adalah cerita itu sampai di sini ini. Coba kita lihat bab 19 ayat 49-51 itu dikatakan apa? Bab 19 ayat 49-51. Ayat 49 apa? Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka. Di sini dikatakan Yosua akan membagikan, di sini dikatakan pembagian sudah selesai. Pembagiannya sudah selesai, jadi ceritanya sudah utuh itu. Lalu bagian yang lain 20, 22, 20 itu adalah kota-kota perlindungan, itu adalah kota-kota yang khusus. Kemudian kota-kota orang Lewi itu juga khusus karena orang Lewi itu sebenarnya tidak punya bagian tanah. Urusannya itu urusan sakristi, paramentar, macam-macam itu. Maka dia tidak punya bagian tanah, harus disokong oleh saudara-saudaranya yang lain. Maka kota-kotanya ini dibicarakan
secara khusus juga. Ya. Nah kemudian bab 23-24 kitab Yosua ini bicara mengenai hal yang lain. Pidato perpisahan dan pembaruan perjanjian. Pembaruan perjanjian apa yang diperbarui? Ya, perjanjian dulu, perjanjian Sinai. Kenapa diperbarui? Karena ada anggota-anggota baru. Maka kan harus dibuat lagi dulu ketika di mana itu di Sinai itu anggotanya ya tertentu saja di bawah pimpinan Musa dengan suku-suku tertentu gitu. Ketika masuk ke dalam tanah terjanji, bertemu dengan suku-suku lain yang menggabungkan, berkoalisi di situ itu. Maka perlu komitmen baru dibuat lagi. Itu pembaruan perjanjian. Ya. Jadi Yosua selesai, kitab Yosua itu dengan segala macam di tengah-tengahnya ini ada cerita detil-detil yang semuanya hanya cerita kembangan dan variasi-variasi bagaimana akhirnya Israel itu mendapatkan tanah yang dulu dijanjikan oleh Abraham, dijanjikan kepada Abraham, lalu akhirnya pada zaman Yosua diterima dan dibagikan. Maka kita mempunyai gambaran ini. Bagaimana ini adalah bangsa Israel, ini adalah bagaimana daerah-daerah Israel ini dibagikan kepada masing-masing suku itu. Kalau Bapak Ibu itu melihat balik ini di bagian belakang dari Alkitab ini itu juga ada. Nah, ini adalah hasil dari pembagian yang tadi dibuat oleh Yosua. Jadi pendek kata kitab Yosua itu apa? Kitab Yosua adalah kisah bagaimana janji tanah itu terpenuhi dan kemudian sekaligus dibagikan kepada masing-masing suku. Itu kitab Yosua itu seperti itu isinya. Yang lain-lain sekali lagi saya katakan yang ada di antara ini itu hanyalah kembangan-kembangan yang baik juga kadang-kadang direnungkan ya. Saya ambil contoh juga misalkan ini. Coba kita lihat Yosua pasal 24 itu pembaruan perjanjian di Sikem. Ini menarik kalau kita membacanya sebetulnya. Di situ dikatakan pada ayat 1 Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Jadi semua suku-suku itu dikumpulkan lalu ditanya sebetulnya, kamu mau setia pada Yahweh atau tidak? Kalau tidak ya tidak apa-apa, terserah. Jadi dikatakan seperti ini ya. Ini ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Kinsir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ajakan Yosua itu beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Jadi ada semacam kebebasan begitu. Ya. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini hal-hal kecil ini menarik kalau direnungkan sebagai bagian ini. Ya. Tapi cerita umumnya adalah bagaimana tanah itu akhirnya disampaikan kepada bangsa Israel. Di dalamnya itu ada cerita-cerita sampingan seperti itu yang bisa direnungkan. Beberapa menarik, beberapa yang biasa saja. Baik, ini adalah kitab Yosua. Lalu kita hakim-hakim maksudnya apa? Hakim-hakim itu bisa dibagi seperti ini. Yang namanya hakim-hakim itu apa sebetulnya? Kalau kita membaca ini teksnya, jelas bahwa yang namanya hakim itu bukan seperti pemahaman kita mengenai hakim. Bukan. Hakim itu lebih pemimpin-pemimpin lokal ya, malah seperti preman-preman lokal sebetulnya. Preman Purwosari,
teman kabangan, itu kurang lebih seperti itu. Ada jagoan-jagoan kampung seperti itu. Teman jajar, teman itu. Karena nanti kita lihat sebetulnya kalau kita lihat itu ya, ini hakim-hakimnya itu berasal dari tempat berbeda-beda. Otniel dari Yehuda, Ehud Benyamin, Deborah, Efraim, Gideon, Manase, Isakar. Itu berarti kan dari seluruh ini. Tidak ada yang mewakili satu, tapi semuanya itu tadi dari tanah yang diberikan kepada suku-suku itu muncul preman-preman itu. Kita hormatilah hakim-hakim seperti itu. Walaupun kadang-kadang hakim dan preman yang seorang Nabi tadi. Ini ya, baik kita lihat kembali dulu di sini ya. Kisah mengenai hakim-hakim itu sebetulnya mulai bab 3 sampai bab 16. Kisah tentang hakim-hakim itu mulai bab 3 sampai dengan bab 16. Dan polanya itu sama. Polanya itu selalu sama. Coba kita lihat sebagai contoh. Coba kita lihat hakim-hakim bab 3 ayat 7, yaitu tentang Otniel. Tentang Otniel. Bab 3 ayat 7 bicara tentang apa? Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan Asyera. Lalu apa reaksi Allah? Murka. Murka. Ya. Murka. Lalu kalau sudah murka, apa yang dibuat oleh Allah? Apa? Menjual kepada apa ini namanya Kushan Risataim, Raja Mesopotamia, dan Israel menjadi takluk kepada Kushan Risataim 8 tahun lamanya. Ya, lalu apa yang terjadi? Israel berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan apa? Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Nah, sekarang kita lihat siapa ini hakim berikutnya, yaitu bab 3 ayat 12. Ayat 12 dibuka dengan kisah apa? Ehud ini. Apa? Persoalannya apa? Lagi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Betul? Kemudian apa yang dibuat Tuhan? Apa yang dibuat Tuhan? Ada ayat berapa yang dibuat Tuhan itu? Hah? Apa yang dikatakan? Ya, 14 berapa tahun itu? 14 tahun. Lalu sesudah itu apa yang terjadi? Rumusannya apa yang sesudah itu? Ya, mari kita setia pada teks yang dulu, ayat berapa, yang 15 itu bunyinya apa? Lalu orang Israel berseru, baru kemudian Tuhan membangkitkan penyelamat. Jadi polanya itu sama selalu. Israel murtad, dihukum Tuhan, berseru, dan Tuhan membangkitkan penyelamat. Itu selalu itu ceritanya. Hakim-hakim besar mulai Otniel, Ehud, Deborah, dan seterusnya, Simpson, segala macam itu selalu begitu. Ya. Maka ceritanya itu sebetulnya begini. Ada unsur ini, dosa, Israel meninggalkan Allah, kemudian Israel dihukum, bertobat, selalu ada penyelamatan.
itu kira-kira menginspirasi apa untuk jenengan? Ini berulang kali, toh segala macam hakim itu mesti mulai dengan Israel berdosa, hukum Tuhan, Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan penyelamat.